bukanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku beri kekayaan yang melimpah serta anak-anak yang bersamanya, dan aku berikan kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambah nikmatnya. Tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan? Kemudian dia merenung dan memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dan menyombongkan dirinya. Tiba-tiba dia mengatakan Al-Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari dari orang terdahulu. Ia hanyalah perkataan manusia, maka kelak aku akan memasukkan ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa itu Saqar? Saqar tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mudaththir ini ayat 11 dan seterusnya mengkisahkan tentang kisah seorang yang sangat dicela dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Al-Walid ibnu Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibnu Walid Saifullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya masuk kepada kisah yang ingin saya ceritakan, kita mengenal dulu siapa sosok Al-Walid ibn Mughirah ini. Al-Walid ibn Mughirah ini punya catatan penting dalam sejarah, terutama sejarah orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah ketika Ka'bah mengalami kerusakan karena terjadi perang kabilah ketika itu, dan Rasul ketika itu usianya masih 15 tahun. Jauh, masih belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Akibat peperangan itu Ka'bah sebagiannya roboh. Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk merobohkan semuanya, kemudian membangun dari awal. Masalahnya, masih terngiang di telinga mereka kisah tentang penyerangan Ababil terhadap Abraha. Kalau kemudian mereka merobohkan Ka'bah, membangun kembali dari awal, dikhawatirkan Ababil itu datang dan menyerang mereka, sehingga mereka tidak berani untuk menyentuh Ka'bah sedikit pun. Lah, di antara orang yang sangat berani adalah Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah membawa peralatan semacam palu. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, biarlah aku yang memulainya. Kalau memang terjadi sesuatu, maka akulah yang celaka. Karena sesungguhnya Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi aku hendak memperbaiki Ka'bah. Akhirnya mulailah kemudian Al-Walid ibn Mughirah ini menghancurkan sekeping demi sekeping Ka'bah, sampai akhirnya ditunggu tidak juga datang burung ababil. Maka akhirnya orang-orang Quraisy, mereka pun mengikuti Al-Walid ibn Mughirah ikut merobohkan Ka'bah, yang kemudian akhirnya direnovasi, tetapi karena dananya diharuskan dari yang halal sehingga pembangunannya tidak sampai selesai.
di mana Hijr Ismail tidak masuk ke dalam Ka'bah, harusnya masuk. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka di sini ada jasanya Al-Walid ibn Mughirah. Kemudian juga Al-Walid ibn Mughirah ini digelari orang-orang Quraisy sebagai Al-Wahid. Al-Wahid itu orang satu-satunya. Maksudnya orang satu-satunya karena setiap tahun Ka'bah itu diberikan kain kiswah. Jadi ganti setiap tahun itu diganti. Lah tahun pertama untuk mengganti kiswah Ka'bah itu dananya dari kabilah-kabilah. Kemudian tahun kedua ketika penggantian kiswah Ka'bah itu dananya dari Al-Walid ibn Mughirah, satu-satunya setiap 2 tahun sekali mengganti kisah Ka'bah dengan biaya sendiri. Maka disebut Al-Wahid. Karena Al-Mughirah ini, Al-Walid ibn Mughirah ini orang paling kaya. Orang paling kaya saat itu, di mana dia memiliki kekayaan itu terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Itu kebun dia. Di situ ada kebun kurma, ada lembah kambing, lembah unta, macam-macam. Pokoknya orang paling kaya zaman itu adalah Al-Walid ibn Mughirah. Walaupun terkadang orang kafir semacam Al-Walid ibn Mughirah itu, toh juga keturunannya ada juga yang masuk Islam. Seperti Khalid ibn Walid masuk Islam. Al-Walid ibn Walid masuk Islam. Hisham ibn Walid masuk Islam. 3 putranya semua masuk Islam. Tapi selebihnya putra-putranya kan banyak belasan itu. Ada yang mengatakan 16 orang. Yang masuk Islam 3, yang lebihnya mengikuti agama bapaknya, agama moyangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan karena kedermawanannya Al-Walid ibn Mughirah ini, setiap datang musim haji, selama 40 malam, dia selalu menyembelih 10 ekor unta, kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji makanannya. Saking dermawanannya, makanya wajar kemudian Al-Walid bin Mughirah ini dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy, dicintai oleh orang-orang kafir Quraisy selain kaya, dermawan. Karena jarang orang kaya itu dermawan, rata-rata orang kaya itu pelit. Lah adapun kaitan kisah dengan kisah yang kita bawakan dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 itu sampai terakhir, kisahnya seperti ini, ikhwan. Jadi suatu ketika Al-Walid ini datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya soal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang turun kepada Rasul. Maka Abu Bakar pun kemudian membacakan beberapa ayat Al-Qur'an, karena Al-Walid seorang penyair pujangga sehingga dia memuji, tertarik ingin mendengarkan Al-Qur'an langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendatangi Abu Bakar, mendengar beberapa ayat dan juga surat yang dibacakan Abu Bakar, makin tertarik, akhirnya dia datang kepada Rasul. Yang ketika itu kebetulan memang orang-orang Quraisy sangat berhajat kepada Al-Walid untuk dijadikan delegasi menghadap Rasul supaya Rasul menghentikan dakwahnya. Berangkatlah Al-Walid ibn Mughirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, aku sudah mendengar ceritamu wahai Muhammad, bahwa engkau membodoh-bodohkan Tuhan mereka, bahwa engkau memecah belah persatuan mereka, bahwa engkau mencaci maki agama mereka. Kata Al-Walid, ya Muhammad, in kunta turidu malan jama'na min amwalina. Kalau engkau ingin harta wahai Muhammad, kami kumpulkan harta-harta kami, kami serahkan harta-harta kami kepada anda sehingga anda menjadi orang yang paling kaya. Tapi stop dakwah. Wa in kunta turidu malikan malaknak. Tapi kalau engkau ingin jadi raja, jadi pemimpin, maka kami siap menjadi rakyatmu dan kau menjadi pemimpin kami asal tinggalkan dakwahmu.
wa in kunta turidu imra'atan jawaznaka bi ajmali fatati Quraisyin. Tapi kalau karena engkau ingin seorang wanita cantik, kami pilihkan. Kita seleksi wanita-wanita cantik, kemudian kami nikahkan kepada anda. Asal berhenti dari dakwahmu. Wa in kunta majnunan allajna, kalau engkau memang gila, kami carikan dokternya. Pokoknya Al-Walid menawarkan terus kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, sudah bicara wahai Walid, kata Rasul. Ya sudah, sekarang giliranku. Maka Nabi SAW mulai menjawab tentang apa yang dikatakan Al-Walid kepada dia. Dengan apa? Dengan wahyu. Nabi menjawab dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, beliau membacakan surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Sampai kepada firman Allah Azza wa Jalla, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Maka Nabi SAW membacakan surah Fussilat ini. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarkan. Sampai kepada ayat, jika mereka berpaling, wahai Muhammad, katakan, aku telah memperingatkan kalian akan bencana petir yang sangat besar, seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika dia baca ayat ini, Al-Walid bangkit dan mengatakan, hasbuka hasbuka ya Muhammad, cukup cukup wahai Muhammad. Lah setelah itu kemudian Al-Walid berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, ya Al-Walid, kau sudah datang kepada si Muhammad itu, apa hasilnya? Bagaimana tawarannya? Diterima atau tidak? Apakah dia masih terus melancarkan dakwahnya atau berhenti? Kata Al-Walid ibn Mughirah, dia mengatakan, wa madza aqul? Apa yang harus aku katakan kepada kalian ini? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lam bil ash'ari minni wala a'lam bi rijzin wala bi qasidati minni wala bi ash'aril jin. Kata Al-Walid ibn Mughirah, demi Allah, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab dibandingkan diriku. Tidak juga mengetahui tentang rajas dan qasidahnya mengungguli diriku. Tapi apa yang diucapkan sampai kepada syair-syair jin, aku pun tahu katanya. Syair jin pun tahu sih Al-Walid ini. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Yang aku dengar dari ucapan Muhammad itu sama sekali tidak ada yang masuk dalam kategori ini. Dia bukan syair, bukan rajaz, bukan qasidah, bukan syair jin. Fa wallahi, demi Allah, dia bersumpah lagi, inna la qawluhu alladhi yaqulu halawa wa inna alaihi la talawa wa innahu la muthmiru a'lahu muddiqu asfalah wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yakhtibu ma tahtahu. Demi Allah, apa yang diucapkan si Muhammad itu, maksudnya dari Al-Quran itu, sesuatu yang sangat manis, memiliki kenikmatan saat mendengarnya. Bagian atasnya berbuah, sementara bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apapun yang ada di bawahnya.
malah memuji Rasul. Ketika Al-Walid justru memuji Al-Quran dan juga ajaran Rasul, ini kebenaran yang diucapkan Al-Walid. Apa kata orang-orang musyrik yang mendengarnya? Al-Walid sudah terpengaruh dengan si Muhammad. Dia sudah, jangan-jangan sudah masuk Islam dia. Lah Al-Walid pun kemudian pergi, meninggalkan orang-orang Quraisy. Seandainya ketika itu ikhwan, Al-Walid masuk Islam, satu Quraisy masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Walid itu tokoh sentral. Yang kedua, orang yang paling kaya. Dia bisa berdakwah dengan kekayaannya dan ucapannya didengar masalahnya. Tetapi hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Quraisy berbisik satu dengan yang lainnya, gimana Al-Walid ini? Begini-begini. Rupanya datanglah Fir'aun Yaumadini. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dengan Al-Walid dengan satu kabilah Bani Makhzum. Kata Abu Jahal, biar si Walid itu saya yang urus, katanya. Kenapa dia bisa mengucapkan perkataan seperti itu? Akhirnya kemudian Abu Jahal pun mendatangi rumahnya Al-Walid dengan muka yang masam, dihidangi makanan tidak dimakan, dikasih minum tidak diminum, kemudian seolah-olah wajahnya musam. Kata Al-Walid, ya Abul Hakam, maksudnya Abu Jahal, ada apa dengan kamu? Suruh makan tak mau makan, suruh minum tak mau minum, wajah pun musam, ada apa? Maka Abu Jahal mengatakan, ya Walid, engkau tahu posisi engkau di hadapan kaum ini. Kau ini seorang pemimpin. Dan aku dengar kaummu, wahai Al-Walid, mereka sudah mengumpulkan harta-harta mereka untuk diberikan kepadamu. Karena engkau telah datang kepada Abu Bakar dan juga Muhammad, kemudian engkau makan dari makanan keduanya. Padahal engkau tahu bahwa mereka sudah diboikot selama 3 tahun lamanya. Kenapa kau tega makan di rumah Abu Bakar dan juga di rumah Muhammad? Sehingga kaum menganggap engkau ini orang miskin dan mereka mengumpulkan harta untuk memberikan kepadamu. Marah Al-Walid, orang paling kaya digituin. Bangkit dia mengatakan, hei Abul Hakam, kamu tahu tidak ada orang yang paling kaya di Quraisy kecuali saya. Buat apa mereka mengumpulkan harta kemudian diberikan kepadaku? Kata Abul Hakam, begitulah kaummu kepadamu. Mereka hanya menghendaki agar ucapanmu dicabut, kemudian kau mengucapkan sesuatu kebalikan dari apa yang telah kau ucapkan. Akhirnya kemudian kata Al-Walid, kalau gitu kumpulkan semua orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah Al-Walid dengan Abu Jahal. Kemudian orang-orang sudah berkumpul di sekitar haram. Maka mulailah kemudian Al-Walid berceramah. Apa isi ceramahnya? Kata Al-Walid di hadapan orang-orang Quraisy, apa yang harus aku katakan kepada Muhammad? Jika aku katakan dia gila, kalian tahu orang gila seperti apa? Jika aku katakan dia seorang penyihir, kalian tahu penyihir seperti apa? Jika aku katakan dia seorang penyair, kalian juga tahu siapa penyair itu. Jika aku katakan begini, begitu, begini, begitu, pokoknya panjang lebar. Masih juga Al-Walid itu ketika itu mengucapkan kalimat hak tentang Nabi SAW. Sampai Abu Jahal ini bingung mau berbuat apa gitu kan. Akhirnya kemudian Al-Walid pun pergi meninggalkan orang-orang yang sedang kebingungan dengan ucapannya. Di tengah jalan baru dia berfikir. Disinilah cerita dimulai dalam Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku berikan kekayaan yang melimpah. Bayangkan kekayaan Al-Walid terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Itu kekayaan dia semua. Wa banina syuhuda. Anak-anaknya banyak. Ada yang mengatakan 16 orang anaknya itu. Semua sukses. Wa mahadtu lahu tamhida. Dan aku pun berikan kelapangan seluas-luasnya. Mudah untuk mencari rizki.
Summa yatma'u an azid. Sudah kaya masih juga kurang. Maka Allah mengatakan, kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak mungkin ku tambah lagi nikmatnya, karena dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar. Dari sini mulainya. Jadi habis ceramah Al-Walid ini, kemudian dia pulang. Di tengah jalan dia berpikir, apa tadi yang saya ucapkan? Mulai dia ketakutan. Ketakutan kalau jabatannya akan hilang, pengaruhnya akan hilang, sehingga orang-orang akan meninggalkannya. Summa innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia memikirkan dan menetapkan. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, seolah-olah kalau seandainya kita masuk ke dalam lubuk hati Al-Walid, Al-Walid kebingungan. Kalau saya katakan Muhammad gila, dia kan enggak gila. Kalau saya katakan Muhammad dia penyair, dia bukan penyair. Kalau saya katakan Muhammad ini begini-begini, dia kan enggak begitu-begitu. Bingung dia selama perjalanan itu. Ya. Makanya summa kutila kaifa qaddar summa nazar. Sekali-kali celakalah bagaimana dia bisa menetapkan, kemudian dia mulai merenung. Sambil jalan itu melihat ke atas, melihat ke samping, melihat ke bawah. Orang bingung. Summa abasa wa basar. Mulailah wajahnya masam, cemberut, ya kan. Ketika sudah hampir sampai di rumahnya, dia berpikir lagi tuh. Akhirnya dia balik lagi ke kaumnya. Karena khawatir kan, jabatannya hilang, pengaruhnya hilang tuh. Karena bagaimanapun ucapannya sangat membela Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian dia naik lagi ke atas mimbar. Kemudian dia mengatakan, faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulun bashar, katanya. Oh ya, memang Muhammad itu kalau dikatakan gila, dia tidak gila. Kalau dikatakan tukang sihir, dia bukan sihir. Kalau dikatakan begini-begini, dia bukan begini dan begitu. Tetapi dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar. Quran yang dibawanya, maksudnya yang dibawa Nabi SAW, adalah mantra-mantra impor dari luar, katanya. Alasannya apa? Karena orang yang masuk Islam itu kan biasanya kalau suaminya masuk Islam, istrinya tidak, maka akan bercerai, berpisah. Sehingga seolah-olah ditasbih dengan sihir. Karena siapapun yang masuk ke agama Rasul pasti akan bercerai-berai. Jadi Quran itu adalah mantra-mantra impor dari luar, katanya. In hadza illa qaulun bashar. Dan Quran itu ucapan manusia, bukan dari Allah. Subhanallah. Bayangkan, padahal hidayah sudah masuk tuh ya ke hatinya, membenarkan apa yang diucapkan Nabi SAW, tetapi karena takut ditinggalkan manusia, akhirnya dia pun menanggalkan hidayahnya. Dari sini Allah katakan, sa'uslihi sakar. Kalau aku akan memasukkan dia ke neraka sakar. Wa ma adraka mas sakar. Dan tahukah kamu itu neraka sakar? La tubki wa la tadhar. Neraka itu tidak meninggalkan satu daging pun, satu tulang pun, kecuali akan dibakarnya. Lawahata lil basar. Dan akan menghanguskan kulit manusia. Kaedah ahli tafsir mengatakan, siapapun yang dicela dalam Al-Quran, maka dia akan berakhir dengan su'ul khatimah. Siapapun manusia yang dicela dalam Al-Quran, maka akan berakhir dengan su'ul khatimah. Salah satunya Al-Walid ibn Mughirah dicela dalam Al-Quran, bahkan satu-satunya yang dicela dalam Al-Quran. Sampai begitu banyak ayat yang ditunjukkan kepada Al-Walid ibn Mughirah ini. Lihat Abu Lahab dicela dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, mati su'ul khatimah. Lihat Abu Jahal dicela dalam Al-Quran, ara'aita alladhi yanha abdan idha salla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ini turun kepada Abu Jahal, dicela dalam Al-Quran. Abu Jahal mati su'ul khatimah. Kemudian di sini Al-Walid dicela dalam Al-Quran, sa'uslihi sakar, kami masukkan dia ke neraka sakar.
maka Al-Walid pun mati dalam kondisi su'ul khatimah. Siapapun yang dicela dalam Al-Quran tidak akan selamat. Tapi lihat orang-orang yang memusuhi Rasul luar biasa dengan tenaga, waktu dan dananya, tapi Quran tidak mencelanya. Belakangan mati husnul khatimah. Seperti siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini musuh Rasul. Dia yang memimpin perang Uhud. Bahkan Rasul mengalami kekalahan dan hampir mati. Dia habiskan waktu tenaganya. Tapi Quran tidak membicarakan Abu Sufyan. Belakangan setelah Fathu Mekah, Abu Sufyan masuk Islam dan istrinya Hindun. Bahkan keturunannya menjadi raja pertama dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu kaidah Al-Quran. Siapapun yang dicela dalam Al-Quran tidak akan selamat dari hidayah. Tidak akan selamat dari kesesatan dan tidak akan dapat hidayah dan mati su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka dari kisah Al-Walid ibn Mughirah ini berharganya sebuah hidayah untuk kita pertahankan. Karena Al-Walid ini sama kondisinya dengan Abu Jahal. Sebenarnya ikhwan, Abu Jahal itu tidak mengingkari apa yang dibawa Nabi SAW secara mutlak, tidak. Karena suatu ketika Abu Jahal ini pernah berbincang-bincang dengan Akhnas ibn Syurek al-Thaqafi. Jadi ada seorang yang namanya Akhnas ibn Syurek al-Thaqafi datang ke rumah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kata Akhnas ini, ya Aba Jahlin, kita cuma berdua di rumah ini. Saya ingin tanya bagaimana pendapatmu tentang si Muhammad itu. Maka Abu Jahal tiba-tiba memuji Nabi SAW dan mengatakan, wahai Akhnas, kau sudah tahu orang itu tidak pernah berdusta. Dan apa yang diucapkannya itu sebuah kebenaran. Masalahnya wahai Akhnas, antara aku dengan dia itu kan beda kabilah. Karena Abu Jahal itu dari kabilah Bani Mahzum. Sementara Nabi SAW dan juga Abu Talib dari kabilah Abdi Manaf. Beda kabilah. Walaupun sama-sama Quraisy. Sementara kami, Bani Mahzum, itu bersaing dengan Bani Abdi Manaf untuk mengambil hati orang-orang Quraisy. Apabila Bani Abdi Manaf mereka ngasih sumbangan, kami juga ngasih sumbangan. Kalau mereka mencalonkan pemimpin, kami juga calonkan pemimpin. Kalau mereka ingin memberi makan jemaah haji, kami juga kasih makan jemaah haji. Pokoknya apapun yang mereka lakukan, kami lakukan. Sehingga kami setara dengan Bani Abdi Manaf. Tiba-tiba Bani Abdi Manaf ngomong kepada kami, kami punya nabi, kalian tak punya nabi. Mana imbang? Ya, kami punya nabi, kalian tidak punya nabi. Apakah kami juga akan mengatakan kami punya nabi? Nabi dari mana kan gitu? Sebab itulah kami kalah saingan. Seandainya mereka tidak mengatakan lana nabi walastum nabi, kami nabi dan kalian tidak punya nabi, tidak dikatakan ucapan ini, tentu Abu Jahal dapat hidayah. Dari sini menunjukkan salah satu yang menghalangi hidayah itu apa? Karena takabur, kesombongan, hasad dan sombong. Ini kan penyakit hasad nih. Ya. Jadi yang kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam? Bukan tidak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran. Dia memuji Nabi SAW, tapi karena hasad dan takaburnya dia akhirnya dia tidak masuk Islam. Itu saja sebenarnya. Masalah dunia. Ya. Makanya penting kalau kita bicara tentang hidayah, terlampau banyak orang-orang yang sudah tahu tentang hidayah tetapi tidak mendapatkan hidayah itu. Makanya kenapa doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, yang pertama kali kita minta adalah hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pertama hidayah dulu, baru ketakwaan, baru kehormatan, baru kekayaan terakhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita tentang proses kejadian manusia, di mana ketika kita berada di dalam janin ibu-ibu kita,
Allah Subhanahu wa taala memproses dari segumpal mani kemudian darah sampai menjadi daging dan terbentuk. Kemudian dilahirkan. Setelah dilahirkan inilah Allah Subhanahu wa taala katakan inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Apa yang dimaksud as-sabil dalam ayat ini? Sebagian para ulama maksudnya as-sabil di sini artinya jalan keluar dari rahim seorang ibu menuju dunia saat kelahiran, itu maknanya as-sabil. Dari situlah ada perpindahan alam dari alam janin menuju alam dunia. Dari alam yang saya katakan tanpa sebab menjadi alam yang penuh dengan sebab, penuh dengan bahaya. Di sini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Saat dikeluarkan Anda tidak mengetahui apapun. Baru kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. Jadi saat manusia lahir ketika masih bayi, Allah Subhanahu wa taala jaga rizkinya. Dan juga Allah tanamkan kasih sayang seorang ibu dan ayah untuk anaknya. Anda bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menyebut kelahiran dan menyusui itu sangat menyusahkan bagi seorang ibu. Apalagi ketika dia hamil, macam mana susahnya seorang ibu hamil itu. Tidak bisa bergerak seperti kita laki-laki bergerak. Makan saja diatur, tidur saja ada posisi khusus. Belum lagi saat melahirkan sakitnya yang luar biasa, terancam nyawa. Tapi kenapa setelah kemudian bayi itu lahir, seorang ibu tidak membencinya, malah justru menyayanginya? Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan perasaan sayang seorang ibu kepada anaknya. Sebab kalau Allah tidak meletakkan rasa sayang, pasti seorang ibu akan timbul kebencian kepada bayinya. Bagaimana menyusahkannya kita ini saat di perut ibu kita. Begitu juga seorang ayah. Bagaimana dia kemudian mencari rizki lelah dan letih siang dan malam hanya untuk menghidupi keluarganya tanpa pamrih. Itu semua adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai kemudian kita besar, barulah kemudian Allah berikan ilmu pengetahuan dengan wasilah pendengaran, pandangan dan pikiran. Baru kita cerdas. Karena dengan telinga kita bisa menyerap ilmu dengan cara mendengar. Dan dengan melihat kita bisa membaca. Makanya Imam Bukhari saat ditanya tentang kunci memperoleh ilmu itu apa? Apa kata Imam Bukhari? Kathratun nazari ilal kutubi. Banyak memandang kepada kitab-kitab. Maksudnya banyak membaca. Dan membaca itu dengan penglihatan, karena orang buta tidak bisa membaca. Baru apa yang dibaca itu terpahami dengan hati dan pikiran. Akhirnya terkuasailah banyak ilmu pengetahuan. Sebagian manusia ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, penemu, profesor dan yang semacamnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat secara umum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 nikmat besar bagi manusia. Pertama, nikmat aman.
Allah berikan nikmat keamanan kepada kita, terutama kita di negeri kita ini luar biasa aman sekali. Berbeda dengan negeri-negeri yang dilanda dengan peperangan. Kemudian yang kedua, nikmat sehat. Dan nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa. Dengan kesehatan kita bisa ibadah. Karena orang sakit itu susah ibadah. Kemudian juga nikmat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke dalam hidayah. Hidayatul Islam. Ini nikmat luar biasa. Dan nikmat di dalam hidayah itu sendiri kita merasakan ketenangan lahir dan batin. Makanya ada sebagian para ulama ketika memberikan tafsiran inna hadainahus sabil. Sabil di sini artinya tariqul haq. Sebagian ulama tafsir maksudnya adalah jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan kebenaran dengan cara apa? Diutusnya Rasul kepada kita dan diturunkannya kitab kepada kita. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawanya sudah disampaikan secara sempurna. Tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali sudah dijelaskan. Tidak ada satupun jalan yang bisa menghindarkan dari neraka pun sudah dijelaskan. Masalahnya Allah mengatakan inna hadainahu najdain. Kami sudah berikan kepada kalian dua pilihan. Ini ada dua jalan. Yang ini jalan surga, ini jalan ke neraka. Silahkan tinggal pilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma syakiran wa imma kafura. Setelah banyak nikmat yang Allah anugerahkan sejak kita dalam janin, kemudian lahir, kemudian besar-besar, diberikan pandangan, penglihatan, pikiran, mendapatkan kasih sayang orang tua, ayah dan ibu, mendapatkan lingkungan pendidikan dan yang semacamnya. Dan kita mendapatkan arahan-arahan agama. Maka apakah kita setelah itu menjadi orang yang bersyukur ataukah justru menjadi orang yang kufur? Makanya Allah mengatakan imma syakiran wa imma kafura. Karena manusia itu cuma ada dua kelompok saja. Ada yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang kufur. Ada yang bersyukur, akhirnya kemudian mereka pun diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kufur, yang akhirnya dicabut nikmatnya. Lalu seperti apa atau tanda-tanda orang yang bersyukur itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu mereka orang yang mengetahui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, kita harus meyakini nikmat ini berasal dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita rasakan hari ini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun yang menasabkan nikmat kepada dirinya dan tidak menasabkan kepada Allah. Innama utituhu min ilmin indi. Kekayaan ini ku dapat karena kecerdasanku, kata Fir'aun. Seolah-olah tidak meyakini Allah yang beri. Akhirnya Allah azab si Qarun ini. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia ke perut bumi dan seluruh kekayaannya. Yang kedua, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak zat yang memberikan nikmat kepada kita. Apa sih yang Allah kehendaki dengan memberikan nikmat kepada kita itu? Itulah yang kita amalkan. Jadi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita harusnya kita jalankan sesuai dengan tujuan yang memberikan nikmat. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Jadi harta yang kita miliki wasilah untuk ibadah. Pangkat jabatan kepemimpinan yang kita kuasai semua wasilah untuk ibadah. Itu semua adalah perahu
yang bisa berlayar menuju surga. Kemudian yang ketiga, dengan nikmat yang ada, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala itu ketika memberikan rezeki kepada kita setiap harinya atau setiap pekan dan bulannya terkadang berbeda-beda. Begitulah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan diputar-putar. Kadang hari ini usahanya lancar, kadang besok usahanya tak lancar, kadang hari ini cuacanya bagus, kadang besok pula cuaca tak bagus, dan begitu seterusnya. Kalau kita tidak menghadapi kenyataan seperti ini dengan qanaah, ikhlas dan redha dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, maka selamanya kita tidak akan bersyukur. Kalau kita tidak redha dan ikhlas dengan pemberian Allah sedikit ataupun banyak, maka selamanya kita menjadi kufur. Maka alamat syukur nikmat adalah senantiasa qanaah, redha dengan segala bentuk apapun pemberian Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, jangan tertipu dengan kekayaan, dengan pangkat dan jabatan. Karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, badan kita loh, dari kepala sampai kaki juga milik Allah. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sombong dengan kekayaan sehingga malas salat, malas puasa, malas umroh, haji dan yang semacamnya. Itu semua adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita supaya kita bersyukur dengan cara membalik nikmat itu dengan beribadah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak membanding-bandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Jangan bandingkan. Jangan katakan kenapa si fulan sukses, kenapa saya tidak. Kenapa si fulan sehat, kenapa saya tidak. Kenapa si fulan berhasil, kenapa saya tidak. Jangan pernah bandingkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan rezeki kepada kita itu sudah diatur seadil-adilnya. Allah tidak mungkin zalim dengan hambanya. Allah sudah mengatur dengan seadil-adilnya. Nikmat yang Allah berikan kepada si kaya dengan nikmat yang Allah berikan kepada si miskin itu berbeda, dan itu bentuk keadilan. Si kaya nikmatnya lain, si miskin nikmatnya lain. Tapi Allah sudah membagi-bagi nikmat itu sesuai dengan keadilannya. Yang sering saya contohkan, terkadang si kaya ini walaupun rumahnya bagus, kamarnya megah, kasurnya empuk dan lain sebagainya, terkadang dia sulit untuk beristirahat. Tapi si miskin walaupun sewa, banyak hutang, kalau tidur ngoroknya 1 kilo suaranya. Ya, dia bisa nyanyi. Kenapa si kaya tidak nyanyi, si miskin nyanyi? Bahkan ada orang kaya kalau tidur minum pil dulu supaya bisa tidur. Atau kenapa si kaya kadang-kadang dia harus milih-milih makanan, si miskin semua makanan semua dihabisinya. Artinya nikmatnya berbeda. Tapi kadang-kadang karena orang itu tidak warat, tidak qanaah tadi, makanya kemudian akhirnya membanding-bandingkan kita dengan rizki orang lain. Lah ini bentuk kufurnya di sini. Makanya juga di antara alamat kufur justru sebaliknya. Pertama, kalau seandainya dia menasabkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kekufuran. Atau menggunakan nikmat justru digunakan kemaksiatan. Ataupun dia tidak berusaha ataupun tertipu dengan dunia, akhirnya dia pun menjadi orang yang paling sombong, congkak dan juga besar kepala. Ujub, takabur, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suka muqaranah, membanding-bandingkan kita dengan orang. Itu sebaliknya, maka mereka dianggap tidak bersyukur dan kufur. Dan dampaknya kalau sudah kufur nikmat, satu, nikmat itu bisa dicabut. Mungkin dicabut secara zatnya,
dari kaya menjadi miskin, dari pejabat akhirnya dipensiunkan, atau yang dicabut berkahnya. Kaya iya betul, tapi tidak ada kebahagiaan. Salbun ni'am, kenikmatannya itu dicabut, ya. Ataupun salbut taufik, boleh jadi mungkin hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak bisa menemukan jalan kebenaran akibat kekufurannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia kufur nikmat, makin jauh dengan Allah, malas salat, malas baca Quran, malas zikir, malas mengaji, dan begitu seterusnya. Kemudian boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan manusia dari dirinya. Bahkan ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang kufur nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku sangat-sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kufur itu. Jadi manusia tadi saya katakan dengan nikmat ada dua kelompok. Yang satu kufur nikmat, yang satu syukur nikmat. Maka yang syukur nikmat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tadna, sesungguhnya kami sudah siapkan. Apa yang disiapkan Allah? Neraka. Karena di ujung ayat ini Allah katakan wasaira, api yang menyala-nyala, isyarat kepada neraka. Sesuatu yang sudah disiapkan berarti ada bendanya. Karena ada orang yang kemudian dari kalangan Mu'tazilah mengatakan bahwa neraka dan sorga itu belum diciptakan. Maka ini bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Salah satunya ayat ini, inna a'tadna, kami sudah siapkan. Sesuatu yang sudah disiapkan berarti ada bendanya. Ketika Allah mengatakan kami sudah siapkan neraka, artinya ada nerakanya. Dan keduanya sudah diciptakan, baik sorga ataupun neraka, dua-duanya sudah diciptakan oleh Allah, dan Rasul pernah memandangnya dan masuk ke dalamnya. Adapun sorga, Rasul pernah masuk ke dalamnya. Bahkan Nabi SAW pernah diperlihatkan istana mewah milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam sorga. Apa kata Rasul? Dakhaltul jannah fa idza ana bi qasrin minadz dzahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba di hadapanku dikagetkan dengan istana yang terbuat dari emas. Kemudian Rasul mengatakan, liman hadza Jibril, ini istana dari emas ini untuk siapa? Maka Jibril mengatakan, li rajuli min Quraisyin, untuk anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Nabi, fadhanantu annahu ana, jangan-jangan itu untuk saya kan dari Quraisy. Tapi Nabi SAW tidak yakin, bertanya lagi, liman hadza Jibril, tegaskan lagi wahai Jibril, untuk siapa istana ini? Barulah Jibril mengaku, li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, istana ini milik Umar. Maka Rasul penasaran seperti apa di dalam istana itu. Ketika masuk, rupanya di depan pintu istana ada bidadari milik Umar. Maka Rasul menundukkan pandangannya, kemudian balik dan tidak jadi masuk. Setelah peristiwa itu, Rasul menceritakan kepada Umar, ya Umar, aku melihat istanamu di sorga. Bahkan aku masuk ke dalam sorga dan melihat istanamu yang megah di sorga itu. Aku ingin tahu dalamnya. Masalahnya ada bidadarimu di sana. Kutundukkan pandanganku, kemudian aku berbalik arah dan keluar dari sorga. Kata Umar, ya Rasulullah, a'agharu alika ya Rasulullah, a'agharu alika ya Rasulullah, apakah harus aku cemburu dengan kamu gara-gara wanita itu? Kenapa kau tidak masuk? Padahal sebenarnya di sorga kan semua halal, tidak ada yang haram di sorga kan. Tapi Nabi SAW menghargai hak milik orang lain. Rasul tidak mau masuk ke istana itu. Tapi Nabi SAW tidak masuk ke neraka.
kan neraka tidak bisa dimasuki. Rasul hanya diperlihatkan saja. Ittala'tun nar, diperlihatkan kepadaku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa, rupanya kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah? Kata Rasul, mereka ahli ibadah. Lalu kenapa mereka lebih banyak masuk neraka dibandingkan surga, wahai Rasul? Mereka tidak kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin, intinya bahwa surga dan neraka itu sudah tercipta. Dan ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka itu belum tercipta. Inna a'tadna lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir itu, salasilan wa aghlal. Salasil itu diambil dari silsilah. Kita tahu bahwa rantai yang ada di dunia yang digunakan untuk penjahat paling tinggi dirantaikan di kaki, atau di kedua kaki, atau di kaki satu kemudian satunya nyambung ke kaki orang, atau mungkin rantai diletakkan di tangan, atau mungkin diikat di leher. Itu dah penjahat kelas kakap lah tuh. Kalau sudah rantai di leher, diikatkan ke tangan, disambungkan ke kaki sehingga susah jalan, itu dah penjahat kelas kakap mungkin itu. Tapi itu rantai di dunia bagi para penjahat. Tapi silsilah di akhirat, rantai di akhirat itu bukan diikatkan di kedua tangan atau kedua kaki atau leher, tapi dimasukkan lewat lubang mulut, kemudian dikeluarkan lewat lubang dubur. Anda bisa bayangkan rantai neraka itu masuk dari mulut, keluar dari lubang dubur, panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Panjangnya rantai itu 70 hasta. Ini satu hasta itu segini, setengah meter. Dimasukkan ke mulut, keluar dari lubang dubur. Kita enggak bisa bayangkan kalau kita melihat ada kambing guling. Lihat kambing guling, satu kambing yang ditusuk dari lubang dubur sampai ke tenggorokan itu. Seperti itulah rantai penduduk yang digunakan untuk menggeret penduduk neraka itu. Coba bayangkan, jangan cerita rantai yang besar dimasukkan ke mulut, keluar dari lubang dubur. Kita memasukkan sesuatu saja, benang yang kecil kita masukkan saja sakitnya luar biasa. Cemana rantai yang besar? Dan mereka kesakitan dan tidak bisa mati. Itu masalahnya. Kesakitan dan tidak pernah mati. Itu disebut salasilan. Adapun aghlal, salasilan wa aghlal. Adapun aghlal di sini maksudnya belenggu. Itulah rantai yang diikatkan di leher, tangan dan kaki. Jadi selain rantai itu diikatkan di kedua kaki, kedua tangan dan leher, rantai juga dimasukkan ke dalam mulut dan keluar dari lubang dubur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salasilan wa aghlalan wa sa'ira, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir disebut sa'ir karena apinya menyala-nyala. Apinya itu menyambar-nyambar. Ada yang mengatakan bahwa sa'ir adalah api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membakar kulit dan daging-daging penuh neraka. Dan itu disyaratkan di dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kulit mereka terbakar, hangus habis dengan daging-dagingnya, maka kami akan gantikan daging dan kulitnya dengan daging dan kulit yang baru. Kemudian dibakar lagi, kesakitan lagi. Kemudian setelah terbakar habis, dagingnya juga habis, digantikan dengan kulit dan daging yang baru. Begitulah Allah siksa penduduk neraka hatta liyadzuqul adzab,
liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah neraka sa'ir. Kalau sudah mengejar dan membakar, bisa mengelupaskan kulit dari badan kita. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Neraka sa'ir ini untuk siapa? Neraka yang menyala-nyala, yang apinya mengejar-ngejar itu. Disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Pertama surah Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dahulu di dunia kami mendengar dan berakal, tentu kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Jadi orang-orang yang saat di dunia punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, punya pikiran tapi tidak berpikir untuk hal-hal yang positif, maka mereka akan menyesal di akhirat, karena mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Ataupun orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim. Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, api yang menyala-nyala di dalamnya. Ataupun orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka sa'ir, disebutkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 97, wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, maksud diberikan hidayah oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk yang sesungguhnya. Tapi barang siapa yang disesatkannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan pertolongan bagi mereka selain daripada Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka-muka mereka dalam keadaan buta, bisu, peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Artinya sa'ir. Sa'ir itu artinya api yang menyala-nyalanya akan dihidupkan kembali dan menyambar lagi mereka. Jadi orang-orang yang memilih kesesatan dibandingkan petunjuk, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 11, bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala atau neraka sa'ir bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang suka mengikuti tradisi nenek moyang dan menentang ajaran Islam. Maka Allah mengatakan dalam surah Luqman 21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapa dan nenek moyang kami telah mengajarkannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api neraka sa'ir. Jadi orang-orang yang mereka tidak mau tobat, mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, lebih memilih ajaran nenek moyang yang sesat, maka mereka terancam dengan neraka sa'ir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga orang yang mengikuti langkah-langkah setan.
Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh untukmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi para penghuni neraka sa'ir. Termasuk juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Fath 13, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Dan sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Termasuk juga mereka yang suka percaya dengan para dukun, paranormal, peramal dan yang semacamnya. Karena sesungguhnya referensi mereka para dukun, paranormal, para peramal itu adalah syaitan dari kalangan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melempari mereka dengan meteor saat mereka mencuri dengar. Allah mengatakan, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir." Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa sa'ir adalah nama dari nama-nama neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan khususkan nerakanya neraka sa'ir. Sama dengan sakor untuk orang-orang yang tidak pernah salat. Ketika Allah mengatakan masalakakum fi sakor, kenapa engkau bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, karena dulu kami tidak pernah salat. Jadi sakor itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak salat. Walaupun kita tahu bahwa memang neraka itu kan darajat, tingkatan-tingkatan. Sebagaimana juga sorga itu darajat, neraka itu darokat. Apa bedanya darajat? Apa bedanya darokat? Kalau darajat itu tangga ke atas, jadi tingkatannya ke atas itu disebut darajat. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin senang. Kalau darokat itu ke bawah, makin rendah nerakanya makin menyeramkan, makin rendah nerakanya makin menakutkan, makin rendah nerakanya makin mencekamkan. Itulah bedanya darajat dan darakat, ya. Jadi semua bertingkat, sebagaimana surga bertingkat, neraka juga bertingkat. Dan tingkatan surga yang paling tinggi adalah Firdaus, karena atap daripada surga itu adalah Arsy Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Al-abrar diambil dari al-bar, masdarnya birrun, ya. Jadi disebutkan al-abrar di sini. Sebagian para ulama memberikan definisi bahwa abrar itu adalah orang yang tahu dengan hak Allah dan tahu dengan hak hambanya. Jadi dia paham apa yang harus dilakukan kepada Allah, apa yang dia harus dilakukan kepada hamba-hamba Allah. Dia tahu hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia itu disebut abrar. Adapun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia yang paling tinggi adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Makanya tauhid dan birrul walidain itu disebutkan selalunya dalam Quran satu nafas. Allah mengatakan u'budullaha
wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu banyak disebut dalam beberapa ayat dalam Quran. Allah menyebut satu nafas antara tauhid dan berbuat baik. Karena hak Allah yang harus kita laksanakan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah. Adapun muamalah kepada hamba, kebaikan kepada makhluk Allah yang paling tinggi adalah birrul walidain. Makanya ketika Rasul ditanya soal dosa yang paling besar, Rasul menyebut kesyirikan. Setelah itu apa? Uququl walidain, durhaka dengan orang tua. Sebagaimana tauhid disebutkan satu nafas dengan birrul walidain, maka lawannya juga disebutkan satu nafas. Lawan tauhid syirik dan lawan birrul walidain uququl walidain. Ya. Itulah abrar. Dan tentu setelah itu baru berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim dan yang semacamnya. Innal abrar, karena al-abrar itu atau al-bir, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa al-bir itu sebenarnya dia adalah ungkapan dari terkumpulnya semua amal saleh. Jadi amal saleh itu terkumpul dalam kalimat al-bir. Semua amal soleh itu terkumpul dalam kalimat al-bir. Ya. Lah innal abrar, orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang berbuat baik itu, baik dia hubungannya baik dengan Allah atau baik dia berhubungan baik dengan manusia, Allah berikan pahala. Berupa apa? Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu akan diberikan minuman. Apa minumannya? Khamar. Khamar ini disediakan dari gelas yang dicampurkan di dalamnya air kafur. Kemudian Allah jelaskan apa maksudnya kafur di sini. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Maksudnya air kafur di sini adalah satu mata air yang ada di dalam sorga, yang diminum khusus oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan mudah dari dalam sorga. Jadi khamarnya dicampur dengan air sumber yang sangat lezat sekali. Makanya Allah mengatakan apa? Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai khamar yang kalau diminum itu sangat lezat rasanya. Itulah perbedaan khamar dunia dengan khamar akhirat. Khamar akhirat itu paling rendah sakit kepala, paling tinggi tidur di solokan. Nggak sadar dia, ya. Sakit kepala. Orang yang banyak minum itu banyak penyakit. Tidak ada lezat-lezatnya sebenarnya minum khamar itu. Lezatnya sesaat, tapi sakitnya sepanjang hayat. Tapi kalau khamr sorga itu Allah mengatakan ladzati lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Dan ingat bahwa nikmat di sorga itu yazdad wa yazdad, setiap hari bertambah. Pamannya sekarang kita minum kopi, dengan sejam kemudian kita minum kopi, maka sejam kemudian kopinya rasanya beda. Sejam kemudian minum kopi lagi rasanya beda, makin enak, makin lezat, makin enak. Terus begitulah sorga. Kenikmatannya itu semakin lezat. Kalau kenikmatan dunia ini kan terbatas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang aliran sungai yang merupakan minuman bagi penduduk sorga, Allah mengatakan matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan penghuni sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sorga itu ada sungai-sungai dan isinya air bersih. Air bersih ini tidak berubah rasa dan baunya. Padahal sungai loh ya. Tapi lihat sungai-sungai di dunia, mana ada? Saya kembali pulang ke Jawa Barat saja 3 sungai jadi limbah tahu. Ya, nggak bisa diminum, apalagi mandi gatal semua.
Sekarang sudah banyak sungai-sungai tercemari, enggak zaman kayak kita dulu gitu ya. Hidup-hidup di desa itu kayaknya enak mandi, renang, nyari ikan dan begitu. Sekarang mana ada? Nengok ke sungai aja malas. Bau dan begitu seterusnya. Kecuali sungai-sungai tertentu yang masih dipelihara. Tapi di sorga itu dia tidak akan berubah seperti itu saja. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kemudian di sana ada sungai-sungai terbuat dari susu. Anehnya sungai-sungai susu ini tidak berubah rasanya sedikit pun. Antum kalau nuang susu hari ini, diminum bulan depan, mencret enggak? Nuangkannya hari ini, biarkan 1 bulan, minum bulan depan. Ya. Pasti penyakit kan itu. Jadi racun. Tapi di sorga itu lam yataghayyar ta'mu. Anehnya tidak berubah. Itulah hebatnya. Kemudian Allah mengatakan wa anharu min asalim musaffa, bahkan ada sungai-sungai dari madu yang disaring. Itulah bedanya madu dunia dengan madu akhirat. Madu dunia ini subhanallah kadang-kadang harus berperang dengan tawon dulu. Kemudian diperas dulu, disuling dulu, baru jadi madu. Di sana sudah siap minum, bukan keluar dari dubur tawon, tidak. Memang betul-betul sudah disediakan sungainya, sangat jernih. Kemudian yang terakhir ini pembahasannya wa anharun min khamrin, dan ada sungai yang terbuat dari khamr. Ladzati lisyaribin, subhanallah, lezat bagi para peminumnya. Lezat bagi para peminumnya. Itu yang dikatakan di sini bahwa mereka akan minum di sorga itu. Disebutkan salah satunya di sini khamar yang dicampur dengan air kafur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu minuman dan makanan di sorga itu kita dapati karena amal yang sudah kita amalkan di dunia. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Makanlah, minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari dulu di dunia yang kalian sangat lelah letih saat mengamalkannya. Itulah namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan kita. Makin banyak amalannya, makin banyak nikmatnya. Tapi ingat, walaupun ada kemiripan nama, baik buah-buahan, minum-minuman, sorga dan dunia itu hanya sekedar sama dalam nama, bukan sama dalam hakikat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, persamaan sorga dan dunia itu hanya di nama, bukan di hakikat. Di dunia ada khamar, di sorga ada khamar, namanya saja khamar, tapi rasanya beda. Jadi kesamaannya hanya di nama saja, bukan di hakikat rasanya. Karena bagaimanapun kalau sudah cerita cita rasa ataupun rasa minuman dan makanan sorga itu sesuatu yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, otak pun tidak bisa membayangkannya. Karena kita belum pernah masuk sorga. Sehebat apapun saya menjelaskan tentang sorga, maka sorga itu jauh lebih nikmat daripada yang saya jelaskan. Karena sorga itu adalah puncak kenikmatan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam.